Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang makalah kami yang berjudul Sistem Pemerintahan Mata Kuliah Sistem Administrasi Negara. Dimulai dari saya yang sebagai moderator juga akan menjelaskan tentang pembahasan bab 1 kami. Pengertian pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata perintah yang setelah ditambah awalan pe menjadi pemerintah dan setelah akhirnya diberi kataan menjadi pemerintahan. Dalam hal ini, beda antara pemerintahan dengan pemerintah adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ihwal pemerintah itu sendiri. Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintahan merupakan sebuah organisasi yang memiliki satu otoritas memerintah dari sebuah unit politik, 2 kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik, 3 aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan, 4 kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk mencapai dan menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi negara dengan monopoli antar kekuasaan yang sah. Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut government, yang berarti mengemukakan atau mengendalikan, dalam bahasa Latinnya gobernar. Dalam KBBI, pemerintah diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem menjalankan pemerintahan. Sementara Max Weber mengartikan pemerintahan sebagai apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuasaan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu batas wilayah tertentu. Suwargiono mengartikan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik, sering disebut pula penguasa sebagai penyelenggara pemerintahan umum. Ramlan Subakti menjelaskan bahwa pemerintah secara etimologis berasal dari kata Yunani, yaitu keberanian atau nahkoda kapal. Artinya menatap ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat negara pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. Baiklah, materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Reni Sepsionita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Sepsionita dengan NIM 191145 akan menjelaskan tentang materi 2.2, yaitu ciri-ciri pemerintahan Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sejak Indonesia merdeka. Hanya saja pelaksanaan sistem ini mengalami pasang surut Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, namun sayangnya pada praktiknya demokrasi tidak ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terjadi karena lengsernya Orde Baru yang membuat perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Setelah amandemen ketiga dan keempat pada UUD 1945, pemerintahan Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara nyata. Ciri pertama dari pemerintahan presidensial adalah presiden yang tidak hanya menjabat sebagai kepala negara saja, melainkan juga sebagai kepala pemerintahan. Ada juga pengambilan sumpah menteri, pengukuhan dan pelantikan kabinet. Sistem pemerintahan presidensial memiliki presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Dengan ini, Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang bentuk sistem pemerintahan Indonesia.
Bentuk pemerintahan Indonesia yang pertama yaitu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama, pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berfungsi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan dan pembuatan hukum. Kedua, sistem presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui dan terpilih dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial ini harus mempunyai 3 unsur, yaitu presiden dipilih oleh rakyat, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 3. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi. Selanjutnya, Republik Konstitusional. Republik Konstitusional adalah negara yang dibentuk oleh kehendak untuk senantiasa mementingkan kepentingan umum dan terus-menerus mengupayakan kesempurnaan bagi rakyat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang unsur-unsur pemerintahan Indonesia. Tentu saja, dalam unsur-unsur pemerintahan Indonesia ini harus mempunyai rakyat. Pertama, harus mempunyai rakyat. Dalam hal ini, suatu negara harus memiliki masyarakat atau perkumpulan manusia yang hidup dan tinggal di suatu wilayah dalam negara tersebut. Kedua, harus ada wilayah. Tentu saja, kalau ada rakyat, ya berarti harus ada wilayah. Wilayah menjadi salah satu yang tidak kalah penting bagi suatu negara. Diperlukan wilayah geografis, artinya wilayah yang mencakup bagian darat, perairan, dan udara. Selanjutnya, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan dapat diartikan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi membentuk undang-undang beserta jajarannya. Selain itu, pemerintah juga dapat memaknai sebagai seluruh lambang negara. Pemerintahan menyelenggarakan, menetapkan peraturan, menegakkan hukum, dan mengatur kehidupan masyarakat dengan baik, adil, dan sejahtera. Selanjutnya, pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur terakhir yang harus dipenuhi adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Negara-negara dengan pengakuan dari negara lain bahwa negara-negara tersebut mampu mengatur sendiri rakyatnya dengan baik. Tidak ada negara yang satu ini bersifat deklaratif, artinya suatu negara harus menyatakan pernyataan dari suatu negara yang lebih dari sebelumnya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Indah dengan NIM 1911116. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pemerintahan. Yang dimana fungsi pemerintahan ini ada 2. Yang pertama, fungsi primer, dan yang kedua, fungsi sekunder. Fungsi primer itu di dalamnya ada fungsi pelayanan, yang dimana fungsi ini memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Yang kedua, itu ada fungsi pengaturan, yang dimana di sini pemerintahan memiliki fungsi mengatur seluruh sektor dalam kemasyarakatan dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan, entah itu berupa peraturan pemerintah ataukah peraturan yang lainnya. Yang kedua itu ada fungsi sekunder. Fungsi sekunder itu berisikan fungsi pembangunan, yang dimana fungsi pembangunan ini dijalankan apabila situasi dan kondisi masyarakat mulai melemah, dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik atau menuju taraf yang lebih sejahtera. Terus juga di sini yang terakhir ada fungsi pemberdayaan, yang dimana fungsi ini akan dijalankan oleh pemerintah apabila masyarakat sudah tidak mempunyai skill maupun kemampuan untuk bisa keluar dari zona aman. Di sini tugas pemerintah di fungsi pemberdayaan ini salah satu contohnya yaitu
ketika kondisi masyarakat dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan dan taraf kemiskinan, dalam keadaan tertindas, dan lain sebagainya. Fungsi pemerintahan ini harus mampu membawa serta mengeluarkan masyarakat keluar dari zona dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud itu gimana sih? Ya ialah agar mampu mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, baik melalui penyuluhan ataukah sekolah lapangan, sehingga tidak menjadi beban pemerintahan. Pemberdayaan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar masyarakat tidak ketergantungan terhadap pemerintahan. Semakin berkurang sehingga hal ini akan mempermudah pemerintahan mencapai tujuan negaranya. Dengan begitu, luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Baiklah, itu saja yang bagian yang saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Vera Nur Elita, NIM 19111163. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas teman-teman saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan yang dianut Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa secara garis besar sejarah Indonesia terdiri atas 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang pertama ada sistem pemerintahan Indonesia masa Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga 1964. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sebenarnya di bawah presidensial, namun setelah 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945, Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, sehingga pada masa ini dipengaruhi oleh Belanda. Indonesia menggunakan sistem parlementer. Masa parlementer berakhir ketika dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua ada sistem pemerintahan masa Orde Baru. Istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soeharto dengan Soekarno. Dengan masa kekuasaan, Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa Orde Baru, setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan, namun dalam perkembangannya kehidupan demokrasi era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Yang ketiga ada sistem pemerintahan masa reformasi. Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila ditetapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara efektif. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan pemerintahan Indonesia saat ini. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berdasarkan prinsip checks and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan dan pembantuan kekuasaan dan wewenang yang jelas atas ketiga lembaga negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian umum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui dan membahas berbagai teori dan praktek berdasarkan UUD 1945 atas pelaksanaan sistem pemerintahan. Lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensil. Namun kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem
pemerintahan presidensil akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Dengan demikian, ketentuan yang diterapkan berdasarkan UUD 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau masih bingung dengan makalah kami, silakan bertanya pada sesi tanya jawab yang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Septisari. Saya dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya yaitu, apa perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan di Amerika Serikat? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yolanda, yaitu apa perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat? Jawaban saya yaitu presiden di Indonesia dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, sementara presiden di Amerika dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Di Indonesia, presiden dipilih secara langsung dengan metode suara terbanyak, sementara di Amerika Serikat, presiden dipilih dengan tidak langsung oleh electoral vote yang dibagi tiap negara bagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Dulistari, NIM 1911138. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa sistem pemerintahan presidensial dianggap paling sesuai dengan pemerintahan Indonesia? Baiklah, saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rani. Mengapa sistem pemerintahan presidensial dianggap paling sesuai dengan pemerintahan Indonesia? Ya, karena sistem pemerintahan presidensial itu adalah sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia. Alasannya, karena sistem ini lebih stabil dari sistem parlementer. Sebab presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Tiarani Siregar, NIM 1911121. Di sini kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana meningkatkan kapasitas dan efektivitas negara untuk merencanakan dan mengeksekusi kebijakan serta menegakkan hukum secara tegas, bersih, dan transparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Atalia, yaitu bagaimana meningkatkan kapasitas dan efektivitas negara untuk merencanakan dan mengeksekusi kebijakan serta menegakkan hukum secara tegas, bersih, dan transparan. Baiklah, saya akan menjawab. Pergeseran dari Orde Baru ke Orde Reformasi sering tampak sebagai pergeseran dari situasi otoriter menuju situasi lemah, karena reformasi meniscayakan penolakan terhadap otoritarianisme. Namun demikian, penolakan otoritarisme ini tentu wajib dibarengi dengan tertib hukum, di mana hukum harus menjadi panglima penegakan hukum untuk menjamin ketertiban bernegara. Memang menjadi tugas kalangan polisi dan aparat, seperti jaksa, hakim, dan di pengadilan, tapi efektivitas penegakan itu tidak akan mencapai yang menjadi sasaran penegakan hukum itu tidak ikut andil dalam proses penegakannya. Apalagi ditambah dengan perilaku aparat penegakan hukum yang melanggar hukum. Karena penegakan hukum antara lain karena masalah perilaku, maka meningkatkan kapasitas dan efektivitas negara untuk mengeksekusi kebijakan serta menegakkan hukum harus dimulai dari
perbaikan perilaku masyarakat dan aparat pemerintah. Aparat pemerintah harus memulainya dengan penegakan hukum yang diupayakan secara optimal sehingga melahirkan tatanan masyarakat yang solid. Baiklah, ini jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon dikoreksi. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari makalah kami yaitu pengertian sistem pemerintahan adalah sebuah sistem atau tatanan yang bersifat utuh yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pemerintahan. Sistem tersusun dari berbagai komponen yang saling bekerja sama dan memiliki fungsinya masing-masing. Dalam praktiknya dan fungsinya, tiap komponen tersebut memiliki sifat saling bergantung dan memengaruhi satu sama lain. Hal yang perlu dicermati adalah berbeda arti antara istilah sistem dengan bentuk pemerintahan karena memiliki makna yang berbeda pula. Ada banyak sistem pemerintahan yang dipakai oleh berbagai negara di seluruh dunia, tentu saja dengan sistem komponen dan tata laksana sistem yang berbeda-beda pula. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem di mana parlemen memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pemerintahan. Sistem selanjutnya adalah presidensil yang juga dipakai sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Sistem ini memiliki batasan jelas antara kekuasaan eksekutif dan juga legislatif. Bentuk dari sistem pemerintahan selanjutnya adalah semi presidensial, komunis, demokrasi liberal, dan yang terakhir adalah liberal. Pergantian bentuk negara hanya pernah terjadi 2 kali, yaitu dari kesatuan kembali pada tahun 1950. Akhirnya hingga saat ini sistem pemerintahan Indonesia kembali menjadi presidensial seperti pada waktu pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan.